Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Muhammad Novel Arkan dengan NIM 2406012111373 dari kelompok 12 dari IoT kelas A akan menjelaskan tentang dan membuat modifikasi project IoT tentang Automatic Room Lighting System. Untuk project sebelumnya di Tinkercad adalah seperti ini. Ya, ini hanya memiliki satu lampu. Untuk penjelasannya sudah ada di video sebelumnya. Lalu untuk modifikasinya sendiri, ya kita menggunakan Proteus karena di Tinkercad tidak ada komunikasi data sehingga menggunakan Proteus yang memungkinkan adanya komunikasi data. Untuk modifikasinya, kelompok kami membuat agar user bisa mengendalikan level kecerahan dari lampu yang digunakan untuk IoT. Dalam modifikasi kali ini, kelompok kami mengganti levelnya menjadi 3 bagian, yaitu level 1, level 2, mode tidur, mode baca, dan mode normal. Untuk mode tidur, 1 lampu yang hidup, mode normal 2 lampu yang hidup, dan untuk mode baca 3 lampu yang hidup. Ya, beginilah nanti kira-kira hasil dari hasil rangkaiannya. Lalu ya ini untuk rangkaian sendiri nanti bisa dikomunikasikan datanya, bisa dikomunikasikan datanya melalui Bluetooth. Kita bisa mengatur level kecerahan melalui handphone yang dibuat aplikasinya nanti. Untuk aplikasinya nanti seperti ini sendiri. Nah, ya, begitulah. Lalu kita langsung ke Proteus saja. Ya, kita sudah masuk ke Proteus, lalu kita akan membuat project baru di sini. Nah, setelah dibuat project baru, kita temukan komponen-komponennya terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Arduino Uno R3 ini. Lalu setelah itu yang kedua ada Bluetooth TH C5 ini. Lalu ada kita gunakan LED. Untuk LED-nya bebas mau yang mana, tapi saya mungkin menggunakannya yang merah saja, merah. Lalu ada logic state. Lalu ada peer sensor. Ini pin sensor. Lalu ada lagi resistor, kita membutuhkan resistor. Lalu yang terakhir ada fotoresistor atau namanya torch LDR di sini. Nah, setelah ditemukan komponennya, kita rangkai. Yang pertama Arduino-nya di sini. Lalu ada Bluetooth-nya sendiri. Pasangkan ke sini. Lalu ada LED. Bersensor terlebih dahulu pasang di sini. Nah, lalu ada fotoresistor. Untuk fotoresistor mungkin bisa ditaruh di sini. Lalu kita menggunakan LED. LED-nya 3, 2,
3. Nah, setelah selesai, masih ada lagi, kita harus menggunakan virtual terminal. Lalu ada groundnya kita taruh di sini. Oh, bukan yang ini, ground. Nah, ini terus ini untuk groundnya ada power, taruh sini. Dan untuk yang terakhir ada di logic state. Nah, setelah selesai kita akan merangkainya. Untuk rangkaiannya logic state taruh sini. Untuk VCC akan disambungkan ke LDR. Logic state untuk powernya juga disambungkan ke sini. Kita ganti kabel saja, jadi biru, lalu dipasang ke sini. Ini juga ganti kabel saja menjadi biru. Nah, untuk pemasangan kabelnya bisa dilihat seperti ini nanti. Oh iya, untuk resistornya belum terpasang. Resistornya ada 3, 1, 2, 3. Disambungkan masing-masing. Untuk yang LED paling kiri ini kita sambungkan ke pin nomor 7. Untuk yang kedua kita sambungkan ke pin nomor 6. Dan untuk pin nomor 3 kita sambungkan ke nomor 5. Ke pin nomor 5 di Arduino-nya. Oh iya, masih ada satu lagi untuk resistornya kita taruh di sini R1. Nah, untuk resistornya sendiri diganti nilainya jadi 220. Lalu ini LDR sih pasangkan ke sini. Yang ground kita bukan ke sini. Jadi masuk. Sebentar aja. Jauh. Kalau kita diganti warna juga tidak apa-apa. Ini cuma untuk membedakan
Lalu setelah itu kita sambungkan ke pin nomor 2 yang out ini, ke pin nomor 2 di Arduino. Nanti warnanya menjadi terserah, ini bisa oranye. Lalu Bluetoothnya yang TXT kita sambungkan ke RXT, sedangkan yang RXT kita sambungkan ke TXT. Virtual terminalnya dari RXT kita sambungkan ke yang RXT juga, yang TXT kita sambungkan ke TXT. Oh maaf, ini yang TXT. Oh benar sih, benar-benar yang TXT kita sambungkan ke TXT. Lalu apa yang kurang? Kita sudah ya, untuk rangkaiannya sudah jadi seperti ini untuk rangkaiannya sendiri. Lalu setelah rangkaiannya terbentuk atau setelah jadi, kita saatnya mengkode menggunakan Arduino. Nah, untuk kodenya sendiri pertama kita deklarasikan dulu variabelnya. Yang pertama adalah like sensor file. Ini maksud ini variabel dari fotoresistor. Ada peer sensor, variabel dari peer sensor, lalu ada peer sensor, lalu ada LED. Lalu ini untuk lampu 1 dimana bernilai 1 atau hidup untuk kondisi sebelum dikontrol atau kondisi default. Ada LED 2 volt, ini juga kondisi hidup dalam keadaan default. Ini lalu untuk yang LED ketiga ini dalam keadaan mati untuk yang default. Itu masuk ke void setup, kita kasih pin mode 0, maksudnya itu 0 untuk input. Ada pin mode 2 untuk input juga, pin mode 5 ini untuk output lampunya. 7 untuk output lampunya ada 5, 6, 7. Ini untuk setupnya. Untuk loopnya yaitu pertama kita ada char T. Ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel T yang digunakan agar bisa mengkomunikasikan datanya dengan HP atau bisa terhubung dengan Bluetooth, yaitu serial read atau serial read. Udah like sensor file analog itu. Ada peer sensor,
file. Nanti kita read nomor 2. Lalu kita masuk ke pengkondisian jika like sensor atau fotoresistornya itu kurang dari 500 nilainya dan mendeteksi gerakan atau menyala yaitu high, maka untuk lampu 567-nya sesuai dengan kondisi default digital right. Yaitu lampu 1 dan lampu 2 hidup, sedangkan lampu 3 mati. Lalu ini ada lagi jika di komunikasi data atau dikontrol melalui HP, jika satu nilainya yaitu atau mode tidur, maka LED file di satu filenya itu yang menyala hanya satu, yaitu lampu nomor 1, sedangkan di file 2 atau lampu 2 dan lampu 3-nya mati. If jika T-nya, oh ya ini untuk mode tidur, pasifnya tuh jika T-nya sama dengan atau namanya mode normal, itu adalah lampu 1 dan lampu 2. Lalu jika if 3 atau mode baca, yang hidup adalah semua lampu. Jika tadi jika fotoresistornya kurang dari 500 dan bisa naik, sekarang jika light sensornya atau peer sensornya salah satunya lebih dari 500 atau mati, maka untuk kondisi lainnya selain di atas, semua lampunya mati. Ini sudah jadi untuk konstruksinya, kita simpan terlebih dahulu di otomatis di dokumen, kita buat baru lagi aja. IoT. Nah, kita verify, kita tunggu. Oh ya, sebelumnya yang tadi ini belum saya simpan terlebih dahulu juga di dokumen project modifikasi IoT. Automatic.
Oh, ada yang error. Bentar. Oh, maaf untuk saya lupa mengasih serial bikin terlebih dahulu sebenarnya pun. Kita verify. Oh, salah. Bentar, ada yang salah sebenarnya. Ah, slide oke, nah sudah, maaf, ada sedikit kesalahan. Kita tunggu sampai selesai, lalu kita pas tekan file hex-nya ini di sini. Bukan ini, file hex-nya yaitu ini. File hex-nya kita kopikan ke Arduino-nya. Untuk peer sensor ini juga kita membutuhkan alamat library-nya. Kita cari alamat dari library peer sensor. Profiles library, cari peer sensor.hex. Peer sensor. Ini kita copy aspect, balik, copy, hilangkan tanda. Sudah. Kita coba terlebih dahulu apakah sudah menyala. Nah, ini untuk sebelum ada gerakan. Ketika ada gerakan, lampu akan menyala. Untuk awalnya ini sudah berhasil. Jika kita tambah intensitas cahayanya, apa yang akan terjadi? Oh, sebentar, ada yang salah. Seharusnya tadi mati, tapi sebentar, ada yang salah. Oh, belum. Maaf. Untuk anunya belum tersambungkan. Untuk yang bagian bawahnya belum disambungkan. Sebentar, maaf. Bagian bawahnya kita sambungkan ke A0. Nah, kita coba lagi. Nah, ini mati kan? Nah, udah benar. Nah, maaf tadi kurang disambung ke A0. Dengan ini sudah, jika fotoresistornya mendeteksi ada lebih dari 500, maka lampu akan mati. Jika kurang, lampu akan hidup. Nah, jika tidak ada gerakan,
juga lampu akan mati jika deteksikan hidup. Nah, gitu. Untuk komunikasi datanya kita membutuhkan ini Bluetooth-nya. Pertama kita akan membuka settingan dari Bluetooth sendiri. Kita harus menambahkan ports-nya. Kita nyalakan Bluetooth dan kita akan komport. Nah, ini kita harus menambahkan dulu jika tidak ada, tapi karena sudah ada langsung aja portnya adalah COM4. Lalu pada saat ini kita gunakan COM4 juga. Nah, lalu setelah ini kita akan membuat dari aplikasi HP-nya menggunakan app Meet Inventor. Pertama kita kasih nama projectnya komunikasi IoT. Kita buka. Nah, pertama untuk user interface-nya sendiri, saya akan menggunakan user interface dari Figma yang telah kelompok kami buat. Pertama yaitu adalah menggunakan, kita kasih label untuk teksnya, kita ganti smart like book. Lalu untuk font size-nya tadi, font size-nya ini ada 25. Font bold. Lalu untuk weight-nya fill parent, taruh di tengah. Lalu setelah label ada, kita kasih gambar. Gambarnya kita bisa upload file. Gambarnya ini gambar bolam, kita upload dulu, terus file like. Nah, ini upload, lalu kita taruh di sini. Oke. Untuk besarnya bisa di height-nya kita ubah terlebih dahulu seperti ini. Untuk height-nya itu adalah 84. Sebentar, kita ulang saja. Height-nya 184. Fill parent. Untuk picture-nya kita upload seperti itu. Lalu kita bawahnya ini kita kasih vertical arrangement-nya. Layout kita kasih vertical arrangement. Vertical arrangement-nya juga sama, fill parent. Lalu ada label, kita kasih label lagi di sini. Ini untuk sebagai kata-kata yang akan digunakan nanti. Untuk labelnya yang pertama kita defaultnya yaitu adalah mode normal. Center ya, filter font size-nya 8 seperti yang di fit. Lalu font bold
Lalu setelah label kita ada list speaker. Ini untuk memilih Bluetooth yang akan disambungkan nanti. Teksnya lalu setelah itu kita kasih button atau tombol untuk bisa dipencet nantinya. Yang pertama adalah mode tidur. Width-nya yaitu fill parent dan center, sudah center, font size-nya 18. Nah, lalu untuk tiga lainnya di pas saja mengganti namanya saja mode normal dan mode kecam. Untuk warnanya kita sesuaikan dengan Figma. Yang pertama ada ini hexa colornya, itu kita custom mode tidur juga sama, tidur dan kolom. Mode normal juga sama. Nah, setelah selesai visual interface-nya kita akan kurang satu lagi, yaitu untuk konektivitasnya Bluetooth client. Nah, untuk client setelah selesai kita akan menggunakan logiknya, yaitu di blocks. Yang pertama kita akan nilai speaker before picking. Lalu Bluetooth client sebelum Bluetooth client speaker dahulu lagi set list speaker speaker elements. Dan di sini tuh Bluetooth client address. Lalu setelah itu kita ada after picking. Ini kita selection setlist speaker 1 selection ini terus connect address to list speaker selection. Kita butuh lagi setlist speakers text untuk mengganti ketika nanti sudah terhubung ke Bluetooth client Bluetooth, maka tulisan dari Bluetooth tadi akan diganti menjadi Bluetooth telah terhubung.
Ini untuk yang pengkonektian Bluetooth. Lalu ketika buttonnya dipencet, when button klik, maka akan Bluetooth call Bluetooth client akan mengirimkan teks, yaitu send text. Teksnya tadi yaitu untuk yang pertama itu kode tidur yaitu 1, maka set label 2, teks. Itu mode tidur. Nah, untuk yang button 2 dan button 3 juga sama, hanya berbeda di mode ini mode normal, teksnya itu 2, untuk mode baca. Nah, kita telah selesai untuk mengkode dari aplikasi ini. Setelah selesai mengkodenya, kita bisa untuk membuild APK-nya. Build APK di sini. Ya, kita tunggu saja. Ini memang membutuhkan waktu yang agak lama. Ya, untuk build-nya sudah selesai. Kita bisa mendownload APK atau langsung di-scan barcode-nya untuk mendownload di HP. Saya coba untuk scan barcode langsung aja di HP. Ya, setelah aplikasi tadi di-download dan diinstal, kita kembali lagi ke Proteus untuk menjalankan simulasinya. Pertama saya menggunakan MirrorGo untuk memirror dari HP saya. Untuk menjalankan simulasinya kita jalankan dulu simulasinya. Kita run, kita hidupkan lampunya. Nah, ini untuk mode normal. Setelah kita sambungan ke Bluetooth ke laptop. Nah, ini Bluetooth telah terhubung. Lalu kita coba untuk mode tidur. Nah, ketika dipencet mode tidur, maka yang hidup hanyalah 1 lampu. Jika mode normal 2, jika mode baca 3. Saya matikan lampunya, matikan lampu semua, dihidupkan semua. Nah, normal 2, mode tidur 1, baca 3. Nah, begitulah simulasi dari komunikasi data untuk mengatur tingkat kecerahan dari lampu IoT, Automatic Room Lighting System. Sekian dari modifikasi saya dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.